Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin sharing hal yang sangat penting yang membutuhkan pemahaman kita untuk pentingnya kita mengubah pola penyelenggaraan proses belajar mengajar yang diawali dengan eh, perubahan mindset kita, pola pikir kita. Oleh karena itu sebelumnya saya akan cerita dulu mengenai mengapa kita harus mereposisikan posisi kita atau peran kita sebagai seorang guru, instruktur maupun dosen. Dari hal-hal yang telah saya jelaskan terdahulu, dapat disimpulkan dalam dunia cyber yang memegang penuh kendali terhadap proses belajar mengajar adalah peserta didik. Tentu saja kita senang karena ini selaras dengan pendekatan student center learning. Namun di pihak lain kita juga merasa cemas karena jangan-jangan yang mereka pelajari keliru. Jangan-jangan mereka tidak belajar dengan benar sehingga salah dalam memilih bahan pembelajaran. Atau kita khawatir mereka belajar kurang mendalam. Atau mungkin juga kita khawatir mereka tidak belajar sama sekali. Ya, kenapa? Karena untuk mengakses semua proses pembelajaran tersebut menggunakan piranti, notebook, gadget, tablet, handphone yang kendalinya ada di tangan peserta didik. Oleh karena itulah maka peran seorang pendidik saat ini beragam. Ya, pendidik memiliki multi peran. Di satu pihak ya memang masih ada lah mungkin 1-2% topik bahasan yang tidak ada di internet karena sifatnya mungkin sangat lokal atau sangat personal. Sehingga di situ kita harus mengajari sebagai pengajar. Namun dalam satu titik kita harus mengambil peran sebagai fasilitator agar terjadi percakapan, diskursus antara peserta didik dalam mendalami ilmunya. Namun dalam beberapa kesempatan kita juga dapat berfungsi sebagai seorang coach atau pelatih. Kan kita tahu ya, pelatih itu memberikan instruksi, memberikan contoh, tapi dia tidak ikut bermain. Nah, pelatih itu tujuannya adalah memastikan bahwa potensi yang ada di masing-masing pemain gitu ya, dalam hal ini peserta didik bisa tercapai secara maksimal. Ya, potensinya dikeluarkan. Ya, potensi yang terpendam yang selama ini tidak dirawat, ya tidak dipakai oleh pelatih dikeluarkan, diperkenalkan dan diaplikasikan. Kita juga berfungsi sebagai seorang arsitek pembelajaran. Mengapa arsitek pembelajaran? Sama seperti analoginya dengan arsitek rumah. Seorang arsitek kan tidak ikut mengangkut-ngangkut pintu yang dibeli. Seorang arsitek tidak ikut ngandung-ngandung semen. Dia tidak ikut masang tegel. Tapi seorang arsitek dia menggambar. Dia mengawasi proses pembangunannya bersama developernya. Dia tidak hands on dalam arti kata membangun secara fisik artefak yang sudah dirancang. Tetapi dengan standar yang dimiliki, dengan cara menggambarkan yang benar, dengan cara urut-urutan pekerjaan pentahapan yang disupervisi, dengan adanya banyak supervisor di bawah dia, tukang, ya, kontraktor, dan dengan cara dia melihat beberapa hari sekali, maka jadilah itu gedung, jembatan, rumah sebagaimana dirancang. Apa bedanya dengan pembelajaran yang memiliki tujuan pembelajaran? Tugas seorang arsitek adalah membuat urut-urutan proses pembelajaran. Strateginya seperti apa? Kapan saya harus bertemu dengan peserta didik? Apa yang harus saya lakukan? Nah, di situ artinya kita tidak hands on secara penuh, tetapi peserta didik bisa mencapai tujuan pembelajaran yang telah kita tetapkan. Di satu pihak kita juga menjadi kolega atau mitra peserta didik. Karena anak-anak milenial itu paling senang kalau gurunya atau dosennya itu menjadi teman baginya. Bukan menjadi orang yang ditakuti, ya, tetapi menjadi teman yang dihormati.
Di satu pihak, mereka juga membutuhkan kita untuk mendampingi proses belajar mereka, terutama ketika mereka mengalami kesulitan. Itulah saudara-saudara sekalian, mengapa posisi peran kita sebagai pendidik yang beragam itu perlu kita dalami. Seperti halnya kalau kita naik mobil manual, ada gigi 1, gigi 2, gigi 3, dan seterusnya. Kita harus paham kapan kita berfungsi sebagai seorang fasilitator, kapan kita sebagai seorang kolega, kapan kita sebagai coach, kapan kita sebagai arsitek, dan lain sebagainya. Itulah yang dinamakan dengan agile. Kita memposisikan diri kita sesuai dengan konteks proses pembelajaran yang dirancang. Terima kasih.